Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Beta Sugiarso di channel YouTube hipnoterapiindonesia.id. Teman-teman, hari ini kita jumpa lagi dan saya berharap bisa kembali cerita tentang seputar hipnoterapi ya, seputar NLP yang ada di sekitar kita. Teman-teman, seringkali kita melihat beberapa adegan terkait dengan ini ya, fenomena kehebatan seseorang ya. Ada yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk bisa kebal gitu ya, seperti keilmuan debus itu. Dan ada juga beberapa keilmuan lain seperti gendam, itu juga ada di sekitar kita. Lalu apa sebetulnya ilmu tersebut kalau dilihat dari sisi keilmuan NLP atau hipnosis? Saya melihatnya dari sisi keilmuan yang saya pelajari. Karena kalau kita melihat dari sisi keilmuan metafisika ya, atau perdukunan, itu akan jelas berbeda. Nah, kalau kita cermati beberapa video-video yang kita bisa lihat ya, misalnya ilmu tadi kesaktian, misalnya kekebalan, misalnya orang dengan keilmuan hipnoterapi disugesti seolah dia kebal terhadap benda tajam. Nah, ini bagaimana mekanismenya seperti itu, dan apa bedanya dengan para praktisi metafisika? Nah, teman-teman semuanya, kita pasti sudah tahu bahwa manusia diciptakan dengan kesempurnaan ya, diciptakan oleh Allah dengan segala kemampuannya. Nah, perbedaannya adalah dari mana orang itu memproses kemampuannya sehingga menjadi hasil yang diharapkan. Gini, saya tidak memungkiri adanya satu perbedaan bahwa keilmuan kesaktian yang dihasilkan oleh keilmuan NLP ya, dengan mengelola pikiran itu berbeda dengan yang dikelola melalui metafisika. Nah, tetapi pada kenyataannya terjadi perbedaan. Perbedaannya adalah orang-orang yang melakukan dengan metafisika itu benar-benar dia secara penuh masuk di dalam keilmuan itu, sehingga seolah-olah benar-benar dia sakti beneran gitu ya. Nah, tapi ketika dengan ilmu yang NLP ini masih ada sisi kritis dari pikiran, apakah iya, apakah bisa. Nah, sehingga terjadi terjadi perbedaan, seolah perbedaan kemampuan. Padahal ketika orang mengoptimalkan kemampuannya, baik menggunakan keilmuan NLP hipnoterapi ataupun dengan metafisika yang sesungguhnya, ini bisa menunjukkan hasil yang sama. Ya, syaratnya benar-benar full ya, benar-benar maksimal melakukannya. Ketika orang diberikan sugesti untuk kebal misalnya, dan orang melakukan ritual untuk kebal, maka terjadi proses fisiologi organ ya, proses perubahan dalam diri kita, dalam tubuh kita, untuk tadi mengikuti informasi yang diperintahkan. Nah, ini sangat terlihat ketika kita kita menyaksikan berbagai pertunjukan ya. Ada yang menggunakan ilmu sugesti ya, diberi sugesti, dan ada yang menggunakan doa-doa atau mantra-mantra sehingga menimbulkan seolah-olah sakti. Saya katakan seolah-olah sakti karena sebetulnya manusia itu diberikan satu kesempurnaan, dan tubuh kita itu sebetulnya mengikuti ya apa yang diperintahkan oleh sistem tubuh ini ya, dan ini mengikuti arahan ya, mengikuti program yang ada dalam pikiran.
Sehingga teman-teman semuanya, ketika teman-teman mempelajari keilmuan-keilmuan hipnosis, hipnoterapi ini dan maksimal menggunakannya, maka bisa juga menghasilkan seperti orang-orang yang metafisika lakukan. Syaratnya sama-sama maksimalnya, sama-sama fokus dan benar-benar yakin pada apa yang sedang dilakukan, sehingga hasilnya bisa benar-benar sama. Baik teman-teman, ini satu fenomena yang luar biasa, dan jika teman-teman bisa melakukannya atau menemuinya secara langsung, teman-teman bisa menelaah ini asalnya dari keilmuan sugesti atau program pikiran atau keilmuan metafisika. Nah, sehingga kita bisa memilah ya, mana yang menggunakan makhluk halus, mana yang menggunakan bantuan jin, mana yang menggunakan rapalan-rapalan, mantra-mantra, mana yang menggunakan pengelolaan pikiran secara murni, sehingga menghasilkan respon tubuh ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh pikiran kita. Itu teman-teman, mudah-mudahan ini memberikan gambaran sedikit, tapi teman-teman bisa mulai terbuka ya tentang adanya dua perbedaan proses yang bisa menghasilkan satu fenomena. Terima kasih, ketemu lagi dengan saya Beto Sugiarso. Ingat, subscribe channel ini, like, comment, and share. Teman-teman boleh diskusi sehingga kita bisa terus belajar bersama di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Luar biasa.